tadi ikut membaca. Silakan Bu Mita. Baik Pak, kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing. Dan tugas kita sebagai guru yaitu mengoptimalkan bakat dan keistimewaannya murid tersebut dengan cara yang berbeda, dengan keahliannya masing-masing. Iya. Terima kasih Bu Mita. Berarti kita harus sadar ya bahwa murid kita memiliki potensi, minat, bakat, hobi yang harus kita arahkan, yang harus kita bantu untuk menyalurkannya. Berintan ada tambahan, Berintan silakan. Karena sudah dilihat catatannya ini tak juga dipanggil Pak Nopri, gimana nih cerita? Baik, dari saya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pencapaian akademis bukan salah satu ukuran kesuksesan siswa. Ada banyak aspek lain seperti pengembangan keterampilan sosial, kesejahteraan emosional yang juga penting untuk pertumbuhan mereka secara keseluruhan. Terima kasih. Oke, keterampilan sosial tambahnya ya Bu Rintan, kemudian kesejahteraan. Ya, harus sejahtera ya Bu Rintan. Kalau tidak sejahtera mungkin siswa kita seperti sekarang kita lihat kalau tidak ada pembinanya tentu dia tidak sejahtera makanya. Jadi kita selaku pendidik nanti membantu untuk kesejahteraan siswa kita dalam menyampaikan hobi, minat dan potensi yang mereka miliki. Kenapa Bu? Boleh, silakan. Terima kasih Pak. Kalau dari saya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kerjasama dan komunikasi yang baik adalah kunci sukses dalam mencapai tujuan pendidikan bersama. Terima kasih. Dari Bu Ledian ada kerjasama kunci sukses. Kolaborasi ya Bu Erni. Ada sedikit tambahnya Bu? Oh sama. Bu Devi? Sama Bu Devi. Ya. Terima kasih sekali Bapak Ibu, jawabannya sangat memuaskan sekali. Jadi bisa kita ambil benang merahnya di sini. Di pertanyaan yang pertama itu kita membuktikan murid yang bagaimana, ya, yang ada iman dan takwanya ya Bapak Ibu. Kemudian yang berkarakter. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah siapa tadi Bapak Ibu? Pasti sepertinya tadi. Murid adalah murid yang memiliki potensi. Nah, potensi tersebut kemudian potensi ini nanti yang akan kita gali. Semuanya sepakat tadi ya Bapak Ibu. Kemudian di sekolah kita sama-sama mengutamakan siswa ya Bapak Ibu. Kita sama-sama mengutamakan siswa. Dari jawaban Bapak Ibu tadi, nanti jawaban Bapak Ibu akan saya ambil ya. Nanti saya arsipkan sebagai kenang-kenangan saya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, apa tadi yang kita sadari, yang kita sepakati, Bapak Ibu? Murid sadar betul bahwa, apa tadi murid Pak? Catatan saya betul-betul. Oh iya, untuk masa depan. Jadi mereka fokus dengan kompetensi yang dimiliki untuk mencapai cita-citanya nanti. Kemudian yang selanjutnya, kita warga di sekolah ya ini yakin untuk berkolaborasi, berinovasi ya Pak, demi mensukseskan pembelajaran bagi peserta didik kita. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid kita memiliki potensi karakter yang harus kita bantu untuk menyalurkan keunggulannya. Sepakat ini Bapak Ibu yang enam tadi, karena kita berdiskusi, ada sanggahan atau gimana? Sepakat ya Bu? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat foto saya agak selfie sedikit Bapak Ibu, karena kedekatannya dengan murid ya kan, jadi dipasang foto selfie. Jadi apakah visi sekolah kita, ya? Apakah visi sekolah kita sudah berpihak kepada
murid kira-kira? Coba kita lihat lagi. Kemana lagi ya? Nah, visi sekolah kita ini terwujudnya lulusan yang kompeten, berbasis industri dan teknologi, berwawasan lingkungan, dan terciptanya pelajar Pancasila. Kemudian pertanyaannya tadi, apakah visi sekolah kita sudah berpihak kepada murid? Sudah ya Bu? Bu Erni sudah? Pak Taslim? Bu Ita? Bu Intan? Bu Lenia? Sudah kira-kira Bu? Sudah berpihak ya? Atau berpihak kepada siapa ya Bu? Kemudian Ibu Devi sudah ya Bu? Kemudian yang kedua, apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kira-kira? Ini visi kita, ada nggak penambahannya kira-kira Bapak Ibu? Ada nggak usulannya? Berakhlak mulianya kayaknya. Berakhlak mulia. Kalau berakhlak mulia di sini sudah tergambar ya Bu. Kira-kira, berarti sudah lengkap ya Bu. Bapak Ibu gimana? Sudah pasti. Oke. Kita lanjutkan lagi. Berarti ini visi sekolah tadi, visi yang dirumuskan berarti sudah sama ya, sudah ada di sini semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah kita akan masuk kepada prakasa perubahan. Di prakasa perubahan ini Bapak Ibu, untuk menyusun prakasa perubahan ini kita menggunakan kanvas bagja. Nah, apa ini kanvas bagja? Ya, bagja itu adalah singkatan. Yang pertama itu buat pertanyaan utama, disingkat dengan B. Kemudian setelah itu yang A-nya yaitu ambil pembelajaran. Kemudian setelah itu yang G-nya kita ganti mimpi. Kemudian selanjutnya J, jabarkan rencana. Kemudian yang terakhir baru diatur eksekusi. Eksekusi ini berarti kita sudah melaksanakannya. Jadi kalau kita melakukan prakasa perubahan, sebaiknya kita menggunakan kanvas bagja ini. Kira-kira ya sebagai pedoman Bu Devi. Jadi kira-kira sampai di sini Bapak Ibu ada yang perlu dipertanyakan terlebih dahulu? Jadi bagja itu adalah yang pertama Bapak Ibu B. Apa B-nya itu Bapak Ibu? Ya, buat pertanyaan. Kemudian yang A-nya, ya, ambil pembelajaran. Dan selanjutnya yang J, gali mimpinya. Kemudian yang J, jabarkan rencana. Kemudian yang terakhir baru kita atur eksekusinya. Ya, berarti di sini kita mulai beraksi. Ya. Oke, kemudian di sana juga nanti akan bersama dengan perumusan induri apresiatif. Apa itu? Yang pertama tentu kita harus mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah. Kira-kira dari Bapak Ibu yang sudah mengajar di sini tentu tahu apa saja kira-kira hal baik yang sudah terlihat di sekolah kita ini. Silakan Bapak Ibu, boleh memberikan? Ya, boleh Bu Devi. Di sini kita memberikan contoh ya Pak, identifikasi hal baik yang telah ada di sekolah itu. Mungkin contoh yang bisa saya ambil dengan sebelumnya anak mengikuti pembelajaran dan masuk kelas, itu anak berbaris dan mencuci tangan kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Dan juga anak-anak juga sudah membudayakan sholat berjemaah di musola kita. Mungkin buat itu bisa kita jadikan contoh yang sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Terima kasih Bu Devi. Tadi Bu Devi menyampaikan hal baik yang sudah ada di sekolah kita, yaitu sebelum masuk kelas murid-murid kita bariskan, kemudian mereka mencium tangan kita, bentuk penghormatan kepada guru. Kemudian sudah melaksanakan sholat berjamaah di musola sekolah kita. Ada tambahan lagi Bapak Ibu, kira-kira apa hal baik yang Bapak Ibu lihat di sekolah ini selain yang disampaikan oleh Bu Devi tadi? Mungkin
Ya, sebelum pembelajaran Bu Erni, sebelum pembelajaran ya Bu, ada waktu disediakan untuk membaca Al-Quran di setiap kelas ya Bu, setiap paginya. Ya, terima kasih Bu Erni. Pak Taslim, kira-kira hal baiknya apa yang sudah Bapak lihat yang ada di sekolah kita ini? Mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah selama Bapak mengajar di sini, kira-kira hal baik, hal positif apa yang sudah Bapak temukan? Seperti di luar mungkin bisa, di luar sudah kita lihat ada contohnya. Silakan Bapak, boleh dijabarkan. Yang mic saya Pak, di sana sudah ada. Baiklah, mungkin tambahan dari saya yaitu penerapan ekskul bagi siswa, karena sekarang kan sekolah itu sebenarnya sampai hari Jumat, karena hari Sabtu itu ekskul, jadi siswa yang dibenci. Baik Pak Taslim, ya. Jadi hal baik yang disampaikan Pak Taslim adalah tentang ekstrakurikuler yang saat ini sedang berjalan. Itu disediakan satu hari ya Pak untuk mengembangkan potensi dan minat dan hobi ya. Bu Minta ada tambahan Bu Minta? Sama Bu Minta, ini sama-sama saja dengan Pak Taslim nih. Ya Bu Rintan? Sama Bu? Ya boleh. Kok sama semua? Ya, seperti juga mungkin di dalam ini ya Bu, jam 7.30 gerbang sudah ditutup. Nah seperti itu, jadi dikunci lagi ya kan. Jadi guru dan murid pun tidak ada yang terlambat insya Allah. Jadi kalau sudah dikunci, mereka sudah tahu berarti sebelum jam 7.30 mereka sudah ada di dalam sekolah. Banyak hal baik lagi yang lain yang tidak mungkin bisa kita jabarkan dengan waktu yang sesingkat ini. Kemudian yang kedua, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan. Nah seperti tadi ada sholat ya, ada sholat di musola, kemudian ada mengaji, kemudian ada ekskul, kemudian ada salam di pagi hari ya Bu Dewi. Jadi bagaimana kira-kira cara untuk hal tersebut dapat dipertahankan? Mungkin caranya nanti kita bisa rutin melakukan hal tersebut, kemudian kita sering memberikan arahan tersebut kepada siswa kita ya Bu. Ya, dan tambah sedikit Pak. Ya boleh. Dan mungkin kita tetap menjadi teladan ya Pak ya, dengan sholat 5 waktu dan tidak terlambat di sekolah. Kita adalah role model untuk anak-anak kita, jadi jangan sampai karena kita yang memberikan masukan dan arahan-arahan kepada anak kita, jangan sampai kita yang menghancurkan contoh-contoh itu dan tidak lagi menjadi role model untuk anak-anak kita. Ya berarti kita sebagai guru juga harus seperti salaman di pagi hari. Karena Bu Devi lebih tua dari saya, jadi saya memberikan contoh salaman kepada Bu Devi. Nah seperti itu. Jadi mungkin seperti itu, ada penghormatan. Kita antara guru nanti boleh kalau bertemu Bu boleh salaman, Pak boleh salaman. Yang di sholat ya. Kalau sudah murid melaksanakan, kita Bapak Ibu tentunya juga sudah ke sana nanti. Kecuali ada hal urgent baru boleh sholat di kantor ya Bu, sholat di kantor masing-masing. Kemudian Bu ini ada tambahan nggak di sini? Iya, karena tadi ini agak bingung kan mau menyampaikan. Hal baik mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan agar hal baik yang sudah ada itu bisa dipertahankan. Kita harus evaluasi. Ya, harus kita evaluasi bagaimana itu apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan atau belum. Seandainya sudah berjalan sesuai harapan, alhamdulillah. Seandainya belum, kita mencari bagaimana bagaimana hal yang sudah kita munculkan bersama tadi bisa tetap dipertahankan dan kalau dapat ditingkatkan kedepannya. Ada evaluasi. Iya, terima kasih Bu Erni. Jadi, nah ini yang disampaikan Bu Erni tadi. Jadi ada evaluasi dia di sini ya Bu. Jadi
kita munculkan nanti strategi ketika evaluasi itu. Mana yang kurang kira-kiranya? Oh, sepertinya pas sholat itu nanti karena murid kita banyak, musola masih sedikit, bagaimana solusinya? Apakah mereka nanti di aula separuh atau di hotel mungkin ada di sana disediakan ruangan? Nah, mana yang bisa kita kondisikan nanti kita kondisikan. Nah, terima kasih sekali Bu Erni. Kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah, impian dan visi setiap warga sekolah. Jadi semua hal ini nanti kita jadikan satu tujuan, satu visi. Ya Bu Devi? Seperti itu Bu Devi atau ada ditambah Bu Devi? Ya seperti itu pas. Oke, terima kasih Bu Devi. Ya, Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditambahkan? Itu snacknya belum dimakan Bu, apa mau ditambah? Makan dulu Bu. Ya, silakan. Nanti pingsan Ibu di sana diberikan pertanyaan saja, jawaban saja ya. Oke, selanjutnya, nah ini dia yang Bagja Bapak Ibu. Bagja, pendekatan inquiry apresiatif dimulai dengan menyusun visi, kemudian diturunkan menjadi prakasa perubahan menggunakan tahap Bagja yang kita bahas tadi. Kemudian, nah prakasa perubahan yang saya sampaikan dari visi tadi kan sesuai, tidak ada perubahan ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira ini prakasa perubahan yang saya rumuskan, yaitu meningkatkan kreativitas dan semangat belajar siswa dengan menggunakan video pembelajaran. Kira-kira ini tambahannya yang masih kurang ya Bapak Ibu di sekolah kita. Tentang tadi kan saya membuka diskusi ini dengan sebuah video. Kan harus video yang formal. Yang penting ada pelajarannya di sana. Seperti tadi Bernard Bear. Padahal itu kan film kartun yang disukai oleh siswa kita, ya, oleh anak-anak seumuran mungkin dari SD sampai SMK ada yang suka menonton seperti itu. Jadi lebih menarik seperti diskusi ini. Jadi lebih menarik ada pembukaannya video sehingga kita tetap berpikir. Ya, kita tetap berpikir bagaimana itu dalam video tersebut dengan tayangan kartun tersebut kita bisa mengambil pelajaran di sana. Bahwasanya pelajarannya tadi adalah dengan potensi yang kita miliki kita tidak boleh mundur, walaupun rintangannya bukit es yang tinggi itu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin tambahannya di prakasa perubahan ini kita dalam pembelajaran mungkin menggunakan video pembelajaran. Tidak usah sering-sering, mungkin sekali sebulan ya. Kita bawa proyektor ini atau sudah ada proyektor yang di kelasnya, boleh kita ambil pembelajaran dari sebuah video. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, apakah setuju Bapak Ibu? Sekarang kan kalau di bahasa Indonesia bisa seperti itu ya Bu. Kita di bahasa Indonesia, PKN juga bisa Pak, ya kan? Nanti kita hadirkan video pahlawan mungkin atau kejadian-kejadian penting. Nah itu di PKN ya Pak. Kalau di TKJ apalagi lebih bisa ya Bu, dihadirkan setiap saat ya Bu, sudah melakukan. Bu Erni luar biasa, sudah melakukan setiap saat karena jurusan beliau adalah TKJ. Bu Dewi juga sudah ini ya Bu. Oke, jadi satu tujuan kita ya Bapak Ibu, kita menggunakan video nantinya. Oke, kemudian dari prakasa perubahan yang saya rumuskan ini, saya membuatnya melalui ini, ya, melalui Bagja. Nah, kemudian buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan semangat belajar siswa menggunakan video pembelajaran. Ya, ini dia daftar tindakannya. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah, kolaborasi dengan rekan sejawat seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi ya, berkolaborasi. Kemudian melakukan pencarian referensi dan mengamati praktik-praktik terbaik dalam meningkatkan kreativitas dan semangat belajar siswa dengan menggunakan video pembelajaran. Kemudian menggunakan media pembelajaran secara maksimal. Nah, karena tadi perumusannya adalah tentang video pembelajaran,
Jadi ini tindakan yang saya lakukan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di bagian ambil pembelajarannya, yaitu video pembelajaran apa saja yang ditampilkan dalam proses pembelajaran. Bagaimana memilih video pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas dan semangat belajar siswa. Kemudian kegiatan apa saja yang dapat dilakukan dalam menggunakan video pembelajaran. Tindakannya yaitu mencari sumber referensi video pembelajaran yang sesuai dengan materi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sejarah atau PKN bisa kita ambil pembelajaran yang berbau-bau. Seperti sekarang 17 Agustus ya Pak. Nah PKN itu nanti bisa sebagai pahlawan-pahlawan disampaikan. Kalau bahasa Indonesia mungkin ketika teks observasi kita bisa menghadirkan nanti apa saja videonya, bisa diamati ya Bu. Kalau observasi ya Bu, puisi bisa juga ya, menampilkan. Iya. Iya. Jadi bisa kita nanti setelah diamati kemudian mereka jabarkan sesuai struktur ya Bu. Ada definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaatnya. Baik. Kemudian mulai dari kegiatan pembukaan pembelajaran, kegiatan inti, penampilan video pembelajaran sampai kegiatan penutup. Nah ini yang kita lakukan nanti di kelas. Ya Bapak Ibu, sesuai Bu Devi? Sepertinya ada kerutan, ada tambahan Bu Devi karena kejauhan ya. Oke, kemudian kita lanjutkan gali mimpi. Nah di bagian gali mimpi ini pertanyaannya yaitu apakah pemanfaatan video pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan semangat belajar siswa? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Bisa nggak video tersebut meningkatkan kreativitas dalam pembelajarannya? Saya setuju ya? Pernah ya Bu? Oke. Kemudian bagaimana cara agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Bisa ya Pak? Seperti tadi tidak hanya di bahasa Indonesia ya Pak, di TKJ pun Bu Erni sudah lebih dulu melaksanakan. Hal apa saja yang dihasilkan dari pemanfaatan video pembelajaran kepada siswa? Bagaimana manfaatnya Bu kira-kira? Anak-anak seperti yang di Bapak jabarkan tadi, anak-anak Ya. kreatif Pak. Sebenarnya kita di SMK ini dilemanya kan di guru umum ya Pak. Ya? Guru umum ya. Ya. Anak-anak yang telah memilih jurusannya lebih mau belajar dan masuk ke kelas dengan jurusan yang memang mereka geluti. Apalagi belajar bahasa Indonesia, matematik itu bisa dihitung jumlah anaknya. Mohon maaf ya Ibu ya. Jadi karena kita menampilkan pembelajaran dengan memakai media video ini bisa menambah minat mereka untuk mau belajar, dan dilema kita di pelajaran umum itu bisa teratasi dengan hal seperti itu. Jadi nanti kita bisa mengimbangi ya Bu Devi dengan Karena kemauan anak-anak sekarang kan memang seperti itu Pak. Iya. Berkaitan dengan gadget ya Bu ya. Iya, yang berkaitan dengan gadget. Cuma kelemahannya nanti di situ juga. Kalau kita lengah, mereka bisa saja bermain game. Nah, seperti itu. Jadi harus tetap diawasi. Oke, selanjutnya ada di sana jabarkan. Nah, pertanyaannya yang saya buat di sini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk memulai dan membiasakan pemanfaatan video dalam pembelajaran. Jadi mulai kita membiasakan apakah sekali sebulan. Kalau Bu Erni setiap saat ya Bu, setiap masuk ya Bu. Bu Erni setiap masuk. Oke, kemudian baru atur eksekusinya. Sesuai ya tadi dengan babnya Bapak Ibu, sampai kita diatur eksekusi, yaitu siapa yang bertanggung. Ini bertanggung ya Bu, mohon maaf, salah saya sedikit karena sudah malam-malam mengantuk. Siapa yang bertanggung jawab dalam memantau kelancaran konsisten pemanfaatan video dalam pembelajaran? Tentu saja yang bertanggung jawab adalah siapa Bapak Ibu? Kita ya, kita yang memantau, pemimpin pembelajaran, serta kita juga nanti bisa berkolaborasi dengan orang tua. Kalau seandainya di rumah itu lebih menggunakan aplikasi video ini, boleh nanti sebagai PR-nya atau bagaimana. Nah, jadi mungkin kira
kira-kira itu Bapak Ibu diskusi kita pada pagi hari ini. Saya selaku CGP Angkatan 11 Martinez DS SMK Negeri 3 Payakumbuh, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya bukan menggurui Bapak Ibu, tetapi saya berbagi kepada Bapak Ibu apa yang sudah saya dapatkan dari modul 1.1 sampai 1.3 pada program guru penggerak Angkatan 11. Akhir kata kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu PP. Saya kembalikan kepada Ibu PP, Bu Yuyun. Luar biasa ya, habis banget. Dari penampilan Pak Makdir tadi secara keseluruhan itu memang orang-orang yang sudah terbiasa tampil di depan. Untuk tampil ke depan tidak ada canggung, tidak apa, tidak grogi. Kalau yang biasa pasti ininya dokter udah oke. Lagi bahasa Indonesia. Hal yang paling mendasar ketika kita membahas tentang visi, kemudian tadi Pak Nofri menjabarkan visi, kemudian tadi ada inquiry apresiatif, kemudian ada bagja. Mungkin yang sempat terlupakan di situ linking word-nya. Apa sih antara visi ke inquiry apresiatif ini kaitannya apa? Nah, terus ada inquiry, ada bagja. Ini maksudnya apa? Ketika misalnya CGP yang hadir karena sudah berada di musyawarah modul 1.4, oh iya. Tapi bagi adik-adik, kira-kira paham nggak itu tadi? Visi. Kemudian ini cek pemahaman ya. Kalau adik-adiknya paham, berarti delivernya bagus. Tapi ketika nanti tidak paham, berarti ada sesuatu yang miss di situ. Kita cek ya. Menurut adik-adik, letak visi tadi dikaitkan dengan yang terakhir bagja. Apa kaitannya? Yes. Nggak ada benar, tidak ada salah. Misalnya kita kan, apakah memang terdeliver bagus, memang pesan tersampaikan, atau apa nanti yang perlu saya tambahkan gitu loh. Dari pemaparan Pak Nofri itu sudah bagus. Nah, tapi sekarang ada sesuatu hal sedikit saja, itu apa sih hubungan visi dengan bagja? Boleh? Bapak atau Ibu? Tidak ada salah yang benar ya, tapi ini kita diskusi saja. Jadi ini tugas PP itu tidak saja memantau CGP, tidak hanya untuk menilai, tapi memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu benar-benar terserap. Jadi ketika ini ajang apa ya namanya? Kita sharing idea di sini, kemudian bagaimana ide-ide yang ada di guru penggerak itu memang tersampaikan dengan benar ke sekolah-sekolah. Jadi tidak hanya dinilai untuk Pak Nofri saja, tidak. Tapi adik-adik juga ternyata di guru penggerak ini loh ide intinya. Nah itu, poinnya ini. Nah, apa yang didapatkan? Membuat pertanyaan untuk merumuskan visi tadi. Membuat pertanyaan untuk merumuskan visi. Oke, merumuskan pertanyaan untuk perumusan visi ya. Oke, yuk. Boleh serah ya, Bapak. Mungkin dari visi tadi kan lebih kayak menggali potensi, kan ada poinnya tadi menggali potensi. Jadi terkaitan dengan yang bagja tadi itu
di mana suatu ada video pembelajaran, jadi dari siswa itu bisa menggali gitu. Oke, dari visi, kemudian tadi ada menggali potensi. Jadi dari prakarsa perubahan yang disampaikan Pak Novi itu mendukung, ya, sebagai pendukung visi. Oke, itu lainnya. Bu Dewi, Bu Yani juga boleh. Mungkin dari prakarsa perubahan tadi ya, di mana hubungan antara inquiry, apresiasi, bagja dan visi misi, begitu ya Bu ya. Di mana kalau inquiry itu merupakan kumpulan, sebenarnya kumpulan di mana visi kita berdiskusi untuk menciptakan visi dan misi sekolah. Dan bagja itu bagaimana jalan untuk agar visi misi yang telah kita dudukkan ini berjalan sampai ke tujuannya. Mungkin seperti itu dari saya. Boleh, lanjut Bu Erni. Visi dan misi itu dirumuskan, mungkin ada tahapannya ya Bu ya. Untuk sampai sebelum bagja itu ada inquiry, apresiatif. Nah, itu tuh kita ambil itu istilahnya atap, bahwasanya kita berpikir aset apa yang sudah ada di sekolah kita. Ya. Ya boleh, aset, kemudian P-nya Yang atap. Ya, ada. Wanita ya Bu, tidak berusaha jadi lupa. Yang terpikir aset, apa itu? Atap. Iya. Kan. ini sekaligus Bu Erni, Bu Dewi untuk persiapan ya. Jadi kan momen ini persiapan untuk tampil, jadi jangan dianggap untuk menguji, tidak, tapi persiapan ketika kita menyampaikan sesuatu itu utuh, maka terterima akan utuh. Nah, ibaratnya sebuah teks, ketika pendahuluan, isi dan penutup itu berbeda-beda tujuan, maka audien akan ambigu di situ. Bingungnya di sana ya. Nah, beberapa CGP itu bukan dari PP yang saya pribadi saja, juga beberapa yang lain CGP ada terjadi misunderstanding dalam tadi itu inquiry, apresiatif, kemudian bagja. Seperti yang Bu Erni sampaikan, kalau visi, inquiry, kemudian dalam menentukan prakarsa perubahan, bagja, gitu tadi ya? Bukan, gimana? Jadi artinya visi ini kita dapatkan yang pertama yaitu bagaimana kita berpikir aset dulu. Ya, berpikir aset yang berarti tahapan untuk membuat visi. Jadi atap itu pembuat untuk menetapkan visi. Atap, kemudian bagja. Nah, dari tahapan-tahapan perubahan itulah nanti yang akan kita jadikan visi. Oke, tadi Pak Nov tidak ibaratnya adik-adik itu tidak tahu atap. Tidak ada pula paparannya. Tidak ada pemaparan tentang atap. Makanya kalau itu CGP, oke. Tapi ketika disampaikan Pak Nov, tadi ada visi, kemudian tadi ada bagja. Nah, letaknya di mana itu? Melinking apa ya? Hubungannya di mana itu? Mungkin di situ. Oke, Pak Nofri gimana tanggapannya? Ya, ada yang apa yang terlupakan Pak Nofri? Ya, seperti yang disampaikan Bu Erni, yang tadi itu aset, kemudian tantangan, aset, tantangan, kemudian tantangan, kemudian aksinya dan pelajaran
Jadi, nah, kasih banyak. Jadi begini, Bapak Ibu, ketika kita punya impian, jadi kita mundur. Ketika Pak Mofri menyodorkan diskusi, kita mengisi kalimat umpam, kita memimpikan murid-murid yang berarti itu kaitannya dengan impian cita-cita. Ketika itu dibawakan ke Lokakarya, SMK 3 itu punya berapa sekarang gurunya, Bu? 114. 114 guru dengan 114 kepala dengan 114 ide. Maka impian tentang murid itu beragam, tapi ada benang merahnya. Makanya tadi ketika disampaikan itu sudah betul. Ketika setiap peserta menyampaikan, kemudian diambil kesimpulannya, tapi jangan dipaksakan untuk menyimpulkan sesimpul-simpulnya sampai pendek-pendeknya, tidak. Nah, kemudian kita percaya bahwa di sekolah kita mengutamakan. Nah, kita ambil contoh, nanti bisa Bapak Ibu analogikan, mudah-mudahan adik pun nanti juga terpakai. Nah, kita ambil contoh, karena tadi itu Pak Mofri membawakan itu tentang video pembelajaran. Kita ambil yang lebih umum lagi sebetulnya. Kita anggap seperti ini. Kita memimpikan murid-murid, kalau pada umumnya itu yang beriman, bertakwa. Karena apa? Apapun profesi, dimanapun siswanya, jadi apa dia, ketika imannya kuat, insya Allah jalannya lurus. Tuh, impian ya. Kita percaya, ingat tadi, antara kalimat harus ada keterkaitan. Kita percaya bahwa murid, itu yang disampaikan tadi, mempunyai potensi, baik itu baik atau yang buruk, yang jelas potensi sudah melekat pada siswa. Ketiga, di sekolah kita mengutamakan, memang kita sepakat semuanya mengutamakan karakter. Ada keterkaitannya Bapak Ibu ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang sampaikan Bapak tadi, bahwa kita itu memang butuh sekolah, butuh pendidikan. Untuk apa? Menaikkan derajat kehidupan, mengubah cara berpikir sehingga nanti diterima di masyarakat. Nah, jadi kita memang sadar, murid kita sadar pendidikan itu penting. Kita pun menyadari, makanya ada sekolah. Kita warga sekolah ini yakin, tadi kan udah ada yang diimpinkan beriman bertakwa. Kita percaya memang murid punya potensi. Sekolah pun mengutamakan karakter. Murid di sekolah sadar kalau memang mereka butuh pendidikan. Oke, nah sejalan ya, sejalan. Membutuhkan pendidikan dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian asumsi-asumsi yang dianggap benar itu terkadang ada yang tidak berterima di sosial dan itu dibenarkan, maksudnya diperbaiki, letak nilai. Disitulah peran dan nilai guru pegang masuk di situ, meletakkan nilai. Oke. Kemudian kita dan warga sekolah ini paham semua ada proses. Betul tadi siapa yang menyampaikannya? Ada proses dan memang di situ ada rencana. Yang namanya proses, rencana satu dilakukan, kemudian diobservasi, refleksi lagi, bikin ulang lagi rencana awal, siklus terus.
untuk perubahan yang lebih baik. Nah, itu tadi ya adik-adik ada yang bilang perubahan yang lebih baik untuk mencapai sesuatu yang kita impikan. Apa tadi? Balik lagi impian yang di atas. Nah, itu dia satu, munculnya visi, makanya yang tadi. Nah, kita cek, nah betul yang disampaikan Pak Nofri, kita cek visi sekolah kita. Maka sekolah kita tadi visinya kalau nggak salah, mana tadi? Terwujudnya lulusan yang kompeten, berbasis industri dan teknologi, berwawasan lingkungan, dan terciptanya pelajar Pancasila. Oke. Sebenarnya ada beberapa hal di sini. Kalau di kalau yang menjadi visi ini, maka di sini tidak diutamakan beriman bertakwa. Kata Pak Nofri, kan ada pelajar Pancasila. Ingat, orang tua murid kita tidak semuanya tahu apa itu pelajar Pancasila. Jadi harus dijabarkan begitu secara. Iya. Jadi di situ mungkin nanti jadi masukan, bukan ingin merubah, tapi menjadi bahan pertimbangan. Tidak semua orang tua paham. Tidak semua orang tua itu orang-orang yang terdidik. Apalagi ini hal baru, belajar Pancasila. Maksudnya apakah belajar PKN terus katanya kan? Nah, susah kita. Mau menjelaskan dari mana mau dijelaskan? Apakah itu Bu, satu ini, dua ini, tiga ini? Padahal sebuah visi itu adalah kata-kata ajaib ketika dilihat, ketika disebutkan, itu menambah motivasi, itu mengingatkan kita akan cita-cita. Kan begitu? Nah, jadi mungkin itu ketika yang disebutkan, makanya tadi ketika impian, misal tadi 114 guru, kalau memang yang diimpikan itu pada umumnya beriman, maka letaknya harus di depan. Seharusnya. Karena kita sepakat itu sama. Kan ibaratnya kita sepakat itu beriman. Kenapa nggak ada di pertama? Kenapa berubah? Berarti apa yang kita cita-citakan dengan apa visi itu cek dia, cek kemudian. Yang merumuskan itu seolah-olah hanya satu orang. Ide satu orang kemudian dilemparkan, ya udah ini saja. Nah, inilah yang harus diubah, bahwa lokal karya itu tujuannya merumuskan visi dan misi, bukan sekedar slogan, tapi memang menyamakan. Yang kalau bau ini, wah, newcomer ini. Kalau seandainya hanya beberapa orang yang menentukan visi, maka yakinlah rekan-rekan yang lain yang tidak dianggap itu akan cuek. Itu kan visinya. Jadi visi dan misi itu bisa melibatkan siswa dan orang tua juga. Makanya kalau yang realnya lokal karya dihadiri oleh UNBIN, unsur pimpinan, majelis guru, TU, komite, orang tua, siswa. Nanti itu ada pembelajaran selanjutnya yang untuk cewek ada. Nah, jadi itu yang diharapkan memang berkontribusi. Sekolah ini milik bersama. Itu yang harus dicamkan. Sekolah mirip ketika Pak Nofri bilang, oh kita sudah seide karena kita sudah bernaung di bawah satu lembaga. Oke, tapi apakah ditetapkan dulu baru kita bernaung? Itu pertanyaannya. Kalau seperti tadi seolah-olah ada dulu, kemudian oke, iya. Terus kita diperbudu, istilahnya kita mengabaikan sisi-sisi pemikiran kita. Padahal itu tadi aset. Guru ini aset, pikirannya aset. Banyak ide-ide cemerlang yang seharusnya bisa tergali. Gitu. Banyak ide sebenarnya. Jangan istilahnya ini orang lain begini, kita pun begini. Tunggu dulu, tidak semua sesuai dengan kita. Nah,
Mungkin ke situ. Jadi kalimat rumpang tadi itu salah satu cara menentukan visi. Itu baru betul. Kalimat rumpang salah satu cara menentukan visi, sehingga terbentuklah di situ visi yang benar-benar dibutuhkan sekolah, yang benar-benar apa istilahnya memang mencerminkan dari aset yang kita punya. Di situ letaknya. Oke. Kemudian itu oke ya tentang visinya ya. Jadi ketika misalnya atap yang tadi, oh ada aset, ada tantangan, aksi, pembelajaran, itu letaknya di mana? Ketika visi sudah terumuskan dengan baik, maka langkah berikutnya adalah misi. Gitu ya. Ketika kita anggap tadi kita sama-sama bahwa sekolah ini menginginkan kita kasih contoh yang tadi saja, siswa yang beriman bertakwa. Enggak itu saja. Otomatis impiannya beriman bertakwa. Maka muncullah yang namanya proses inquiry apresiatif. Kalau tidak salah, inilah yang diadaptasi, misalnya diambil untuk Bagja. Sebentar, nanti saya menyampaikan, harus dilihat dulu. Jadi ini catatan saya waktu angkatan 6, jadi kepake lagi ya. Jadi dulu itu kalau nggak salah, Bagja itu model manajemen perubahan yang merupakan akronim buat pernyataan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabatan rencana atau eksekutif. Ini diadopsi dari model 5D, jadi bukan barang yang beda. Diadopsi dari 5D, yaitu dari inquiry apresiatif. Apa itu? Define itu mendefinisikan, kemudian discover itu kan menemukan artinya, kemudian dream, impian, memimpikan, kemudian design, mendesain atau rencana, kemudian deliver, berarti aksi, kan sama ya. Nah, jadi Bagja